Baik, Bismillah kita mulai insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Nah, kita mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa kembali melaksanakan thalabul ilmi kita. Semoga Allah ridho dengan proses kita ini menjadikan kita faham dan lebih bermanfaat ilmu kita ke depannya untuk orang lain juga. Kemudian salam dan salam juga senantiasa kita ucapkan ke teladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, ustadz-ustadzah semuanya, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan untuk yang nahwu dulu karena dia materinya panjang. Dan pada hari ini insya Allah khusus kita akan membahas tentang babul marfu'atil asma. Jadi isim-isim yang dirofa. Ya. Saya sebentar ya. Baik. Nah, di awal saya ingin menyampaikan bahwa eh, bahasa Arab itu termasuk ilmu yang eh, butuh banyak pengorbanan ya untuk kemudian bisa memahaminya gitu. Artinya kita akan betul-betul bisa menguasai lugah bahasa Arab ini jika memang kita serius dan kita meluangkan banyak waktu untuk murojaah, menelaah kembali pelajaran, karena memang dia materinya materi hafalan, materinya materi hafalan. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke tempat-tempat yang di i'rab rofa. Jadi di pekan yang lalu saya sudah menyampaikan berkaitan dengan tentang kata dalam bahasa Arab itu hanya terbagi menjadi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada harf, ada huruf. Isim sendiri ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab artinya adalah isim tersebut bisa berubah-berubah keadaan akhirnya, sedangkan mabni kata tersebut tidak berubah-berubah selamanya. Yang membuat kata itu bisa berubah-berubah akhirannya adalah amil. Ada faktor yang menyebabkan dia berubah. Jadi dia berubah bukan karena dirinya sendiri, tetapi dia berubah karena ada faktor lain yang menyebabkan kata itu berubah. Fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il juga bisa berubah-berubah harokatnya, keadaan akhirnya. Nah, yang menyebabkan dia berubah juga adanya amil. Ada fi'il yang mabni, fi'il yang tidak berubah-berubah akhirannya. Kemudian kalau huruf, dia semuanya mabni. Artinya huruf tidak berubah-berubah akhirannya. Nah, hari ini saya akan memulai dari isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab itu dia berubah
Berubahnya kemana? Dia berubahnya nanti satu ke rofa, artinya isim itu dia akan di i'rab rofa di satu keadaan, di keadaan yang lain dia akan di i'rab nasab, di keadaan yang lain dia akan di i'rab jar. Tergantung amilnya. Jadi amil ini menuntut isim itu jadi rofa, menuntut dia jadi nasab, atau menuntut dia jadi jar. Nah, maka nanti yang harus kita perhatikan adalah amil yang kita temui. Dia menuntut apa gitu. Nah, kalau misalnya isim itu berubah ke rofa, terus apa tandanya? Kalau memang dia terjadi perubahan di sana. Karena rofa nasab jer itu tidak kelihatan perubahannya dia. Nah, dia menjadi nampak perubahan tersebut ketika ditandai dengan adanya perubahan harokat. Nah, maka isim mufrad nanti ketika rofa tandanya dengan apa tandanya isim mufrad ketika dia rofa? Rumah. Domah. Dhammah. Nasabnya dengan Fathah. fathah. Jarnya dengan Asrah. kasrah. Kalau musanna, rofanya dengan Alif. 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 Nasab jarnya dengan Ya. 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 Oke, nah, ini harus kita hafalkan, harus di luar kepala. Kemudian lanjut. Jika dia isim jamak muzakkar salim, rofanya Wow. dengan waw. Nasab Hmm. jarnya Ya. Ya. dengan ya. Oke. Ya. Kenapa perubahannya seperti ini? Karena nanti kita paham musanna itu dia adalah isim mufrad yang ketambahan alif nun pada akhirnya atau ya nun. Jamak muzakkar salim ketambahan waw nun atau ya nun pada akhirnya. Nah, kemudian jamak muannas salim dia rofaknya dengan Alif. Tak. dhammah. Domah. Nah, tandanya ada alif Rumah. ta. Tapi yang diharokati nanti taknya. Rofaknya dengan dhammah. Hmm. Ini apa namanya? Dhammah. Sih. Nah, nasab jarnya dengan Asrah. kasrah dia. Jamak taksir dia sama dengan isim mufrad. Rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Kalau asmaul khamsah, rofaknya dengan waw, nasabnya dengan alif, Alif. jarnya dengan ya. Ini. Isim maksur, isim mankus itu sebenarnya isim mufrad. Hanya saja dia dipisah karena tanda rofaknya muqaddarah. Ya. Maka isim maksur, kalau maksur itu semuanya muqaddarah. Ketika rofa, domahnya tidak nampak. Makanya disebut dengan domah muqaddarah. Fathahnya juga nanti muqaddarah ketika nasab. Ketika jer juga kasrohnya muqaddarah. Isim mankus ketika rofa nanti dia domahnya domah muqaddarah. Ketika nasab fathahnya muncul. Nah, ketika kasroh dia kasroh muqaddarah. Jadi isim maksur itu adalah isim yang berakhiran alif maksurah seperti ini. Kalau isim mankus yang berakhiran ya lazimah seperti ini.
Jadi isim-isim yang berakhiran alif atau kasroh ya. Nah, tanda ini harus betul-betul kita hafalkan. Ya, harus kita hafalkan. Kenapa? Karena setelah ini kita akan masuk kepada mengharokati sebuah sebuah kalimat. Nah, kalau nanti kita bingung harokatnya apa, nanti kita bisa salah baca. Nah, ini saya hapus. Nah, sekarang kita masuk. Baik. Ini kalau di. Nah, ini tandanya kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk tabel ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sebuah kata itu akan dirofa? Nah, kita akan masuk pada tempat-tempat yang mana isim mufrad itu akan di-i'rab rofa sehingga akhirannya harus kita dhammahkan dan seterusnya. Kita akan masuk. Marfu'atul asma, isim-isim yang dirofa. Isim itu akan dirofa ketika isim itu jadi fa'il atau isim itu jadi naibul fa'il. Jadi ini kedudukan isim ya. Makanya di awal saya sampaikan kita harus mampu membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Karena isim itu nanti ada yang jadi fa'il, ada yang jadi naibul fa'il, ada isim itu nanti jadi mubtada, ada isim itu nanti jadi khobar, ada isim itu jadi ismu kana wa akhawatiha, ada jadi khobaru inna wa akhawatiha, dan jadi tawabi. Harusnya ada alifnya ya. At-tawabi. Tabi itu nanti ada empat. Naat, atof, taukid, badal. Nah, jadi kedudukan itu banyak. Tapi nanti kita tidak akan bingung. Kenapa? Karena masing-masing ini punya amil yang menuntut dia jadi fa'il. Nah, tinggal nanti kita cari ini amil menuntut apa gitu. Nah, kita akan mulai dari fa'il dulu ya. Kita akan mulai dari fa'il. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qoblahu fi'alhu. Jadi fa'il itu isim yang dirofa, al-madhkuru yang disebutkan, qoblahu sebelum itu isim, fi'luhu fi'ilnya isim. Nah, di sini ada tanda bahwa fa'il itu akan ada jika ada fi'il. Berarti kita harus paham mana fi'il, mana isim, mana huruf. Ketika misalnya kita mendapati kita mau baca nih, baca kitab berbahasa Arab. Maka kata yang pertama itu harus kita identifikasi dulu. Dia isim atau fi'il. Dia isim atau fi'il. Ketika misalnya fi'il, misalnya ada kalimat ja'a Zaid misalnya. Kita tahu ja'a ini fi'il, fi'il madi misalnya. Berarti kalau kita dapat fi'il yang wajib kita cari pertama kali fa'ilnya, bukan yang lain. Jadi setiap kita ketemu fi'il yang wajib kita cari pertama kali fa'il. Mana fa'ilnya? Ja'a itu datang, berarti kita cari tahu siapa dalam kalimat ini yang datang. Oh, yang datang itu Zaid.
Berarti Zaid ini jadi fa'il dia. Nah, fa'il itu i'rabnya harus rofa dia. Kemudian kita cek lagi. Zaid ini dia isim mufrad. Kemudian kita lihat. Jika isim mufrad beri'rab rofa, perubahannya dengan apa? Oh, dengan harokat. Harokatnya apa? Oh, dhammah. Berarti dibacanya Zaidun. Misalnya begitu. Ketika misalnya kita dapat fiil ja'a, misalnya, kita harus cari mana mana failnya nih di dalam kalimat ini. Misalnya dikatakan ja'a al-muslimani. Datang, siapa yang datang? Dua orang muslim. Oh, berarti dua orang muslim ini dia jadi fa'il dalam kalimat ini. Nah, fa'il itu i'rabnya harus rofa yang di tabel tadi. Kemudian kita cek muslimani isi isim apa nih? Oh, ada alif nunnya, berarti dia musanna. Kalau musanna, dia ketika rofa tandanya dengan apa? Oh, dengan alif. Oh, ini berarti tanda rofanya dia. Makanya jadi ja'al muslimani. Padahal musanna itu bisa dibaca muslimani atau muslimaini. Kenapa kita pakainya muslimani? Karena dia jadi fa'il. Dia rofa. Tanda rofanya dengan alif di situ. Makanya datang musliman. Nah, ini berlaku di semua isim. Contoh misalnya. Ketika isim mufrad ja'a zaidun, kita tidak akan baca zaidan, tidak akan dibaca zaidin. Padahal isim mufrad itu punya kemungkinan dibaca fathah akhirannya, bisa dibaca kasrah. Tapi kita yakin harus dibaca dhammah. Kenapa? Karena dia jadi fa'il. Ja'al muslimani. Kita akan yakin dia dibaca muslimani. Karena kita tahu dia musanna. Ja'al muslimuna. Dia jamak muzakkar salim. Tanda rofaknya dengan waw. Ja'at al-muslimatu. Kita akan baca muslimatu dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena dia jadi fa'il dalam kalimat ini. Ja'a rijalun. Jamak taksir dari kata rojulun. Ja'a Musa. Kita akan bisa mengi'rab Musa. Musa dia fa'il, rofa, tanda rofanya dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena diisi maksur. Si maksur tidak bisa menerima harokat akhirnya. Karena akhirannya alif. Ja'al qadi. Al-qadi isi mankus. Karena berakhiran ya. Tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Ja'a abuka. Abuka. Abu ini asmaul khamsah. Rofanya dengan waw. Jadi fa'il itu akan ada ketika ada fi'il. Berarti kalau tidak ada fi'il, tidak ada fa'il. Nah, nanti seperti itu. Kalau kita ingin mengharokati sebuah kitab. Makanya penting kita tahu mana fi'il, mana isim, mana huruf. Gitu. Supaya kita bisa menentukan yang langkah berikutnya. Kalau dia fi'il, yang wajib kita cari pertama kali adalah si fa'ilnya. Gitu. Nah, ini tentang fa'il. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saudara. Tafadhal. Oke, jika tidak ada, saya eh, saya bukakan kitab sebentar ya. Biar kita kebayang apa yang saya maksudkan.
Sebentar ya. Apa, saya keliru. Kita ambil contoh di sini Ustaz. Saya ingin eh, nah, misalnya seperti ini. Kelihatan ya? Nah, misalnya kita ingin baca kitab seperti ini ya. Kemudian kita ingin memulai di sini misalnya. Ini qala. Kalau misalnya kita tidak bisa menentukan yang pertama ini apa, gitu ya, kita akan bingung di pembacaan-pembacaan berikutnya. Nah, qala kira-kira dia isim fiil atau huruf? Fiil. Dia Fiil. fiil kan. Fiil. Oke, berarti ketika kita pastikan yakin dia fiil, berarti yang kita akan cari berikutnya apa? Fiil. Fiilnya. Qala berkata. Nah, berarti kita harus cari siapa yang berkata. Karena dia fa'il. Fa'il itu pelaku. Orang yang melakukan perbuatan. Nah, kira-kira yang berkata siapa? Al-Imam. Imam. Al-imam. Berarti al-imam di sini dia jadi fa'il. Karena yang ngomong al-imam seperti itu. Al-imam ini fa'il. Fa'il itu harus rofa. Al-imam isim apa? Isim mufrad. Mufrad. Berarti diharokatinya dengan Lemah. Doma. dhamma. Nah, nanti begitu. Ketika misalnya kita pastikan al-ghiratu isim fi'il atau huruf? Isim. Isim, karena dia punya tanda. Apa tandanya kalau dia isim? Alif lam. Alif lam. Ketika kita dapat isim, apakah yang harus kita cari fa'il? Nih, Mubtada. al-ghiratu dia ya sebentar. Dia isim. Apakah berikutnya yang kita cari adalah fa'il? Bukan. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena isim. Fa'il itu akan ada kalau ada fiilnya. Fiil. Berarti kalau al-ghiratu yang kita cari yang lain, bukan fa'il. Seperti itu. Nanti di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian kita baca lagi gitu ya. Ketemu lagi misalnya rahima. Rahima ini fiil apa isim? Rahima itu fiil. Merahmati. Rahima. Fiil. Siapa yang merahmati kira-kira? Allah. Allah. Makanya Allah ini fa'il, rofa, diisi mufrad. Tanda rofanya dengan dom, Doma. makanya dibaca Allahu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran kalau nanti kita baca baca kitab gundul nanti seperti ini. Gitu. Oke, itu tentang fi'il. Nanti ketika kita sudah dapat fa'il, terus yang kita cari apa lagi? Oh, bisa kita cari maf'ul bih, bisa kita cari yang lain seperti itu. Nanti sambil jalan, insya Allah, saya akan sampaikan. Sebentar ya. Saya tutup beberapa ini. Qadarullah ini RAM-nya ternyata berkurang dari 8 giga jadi 4 giga. Jadinya aktivitasnya harus dibatasi. Biar tidak nge-lag. Oke, sampai mana? Nah, nanti fa'il itu ada yang zahir seperti zahir itu maksudnya dia nampak.
datang dalam bentuk namanya yang asli. Misalnya Zaidun, Musliman, Muslimun, Muslimat, Rijal. Ini namanya fa'il zohir semuanya. Nah, ada fa'il domir. Ada fa'il domir. Di paragraf yang tadi ada fa'il domirnya. Nah, maka nanti eh, fa'il domir ini kita akan pelajari insya Allah di kitab Nahwu Tatbik yang setiap Senin malam itu. Atau nanti di sorof, di daurah sorof itu kita akan belajar. Karena dalam tasrifan fi'il ke bawah itu, mesti dia akan bersambung dengan domir. Yang domir itu akan jadi fa'il nanti. Jadi nanti kalau kita ketemu fi'il, tinggal kita lihat si fiil ini sudah bersambung dengan domir atau belum. Kalau sudah berarti itu failnya. Kita nggak akan nyari fail yang lain. Tapi kalau si fiil itu belum bersambung dengan domir, tidak nampak domirnya. Misalnya begini. Zahaba. Dengan zahaba ini memungkinkan failnya domir atau memungkinkan failnya zohir di depan. Tapi kalau misalnya kita tasrif zahaba. Nah, ini sudah ada tambahan daripada fiilnya. Tambahannya alif yang jadi domir. Maka failnya sudah yang alif itu. Kita nggak akan cari yang lain lagi. Tapi kalau zahaba masih memungkinkan dua. Satu failnya zahir atau domir. Nah, berarti yang harus kita cari pertama kali apa? Fail zahir dulu. Ada ndak? Kalau ndak ada, berarti failnya domir. Tinggal kita cari domir ini kembalinya kemana. Karena domir ini harus punya tempat kembali ke belakang. Tapi kalau di awal tidak mungkin failnya dia datang bentuk domir. Di awal paragraf, tidak mungkin. Pasti failnya zahir. Biasanya fail domir itu, maksudnya domir yang tersembunyi itu, kemungkinan dia ada di tengah kalimat, ya, atau intinya tidak di awal, seperti itu. Karena setiap domir harus punya tempat kembali ke belakang. Kalau dia awal kalimat, berarti dia nggak punya tempat kembali ke belakang. Berarti tidak mungkin dia failnya domir, mesti zahir failnya. Nah, itu yang kita perhatikan nanti di situ. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Silahkan jika ada. Fadhal, Ustaz Sadah. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Ini pembahasan kita tentang al-fa'il. Jadi catatannya, fa'il itu akan ada kalau ada fiilnya. Kalau ada fiilnya. Berikutnya kita bahas naibul fa'il. Nama lainnya adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, apa itu naibul fa'il? Naib itu pengganti. Berarti ada fi'il tetapi tidak ada fa'ilnya. Tidak ada fa'il. Kita akan tahu fi'il itu tidak punya fa'il jika dia berharokat fi'ilnya, kita bisa tahu dari harokatnya. Jika tidak ada harokatnya, kita akan bisa tahu dengan kebiasaan kita membaca kitab. Nah, tapi kalau dia berharokat, kita bisa tahu dari harokatnya. Jadi terkadang, biasanya yang sering itu ada fiil, ada fa'il. Tapi terkadang fa'ilnya itu tidak dinampakkan di situ. Kenapa? Karena mungkin satu alasannya semua orang sudah tahu pasti fa'ilnya itu. Sehingga tidak dimasukkan dalam kalimat. Baik yang zohir ataupun yang domir. Maka tadi harus ada yang menggantikan dia menjadi naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu adalah al-ismu, dia harus isim, al-marfu'u yang dirofa, alladzi lam yudhkar ma'hu fa'il. Yang tidak disebutkan bersama itu fi'il, fa'iluhu, fa'ilnya. Jadi naibul fa'il itu akan ada kalau tidak ada fa'il. Ada fi'il tapi tidak ada fa'ilnya. Berarti harus ada naibul fa'il.
Nah, ini ditandai dengan perubahan pada harokat fi'il madinya. Contoh, kalau misalnya doroba. Nah, ketika kita baca doroba, berarti ada fa'ilnya di situ. Karena naibul fa'il itu akan ada jika terjadi perubahan harokat pada fi'il madinya. Fi'il madinya perubahannya menjadi awalannya harus didomah, satu huruf terakhirnya harus dikasroh. Berarti doroba menjadi duriba. Nah, jika duriba berarti di situ tidak ada fa'il. Adanya naibul fa'il. Contoh misalnya di dalam surah Al-Baqarah 183. Kutiba. Nah, gitu. Kutiba. Ini fi'il madi dia. Tapi terjadi perubahan harokat pada fi'il madinya. Kutiba. Maka yang ada naibul fa'il. Kutiba alaikumus siyamu. Asyamu naibul fa'il. Jadi kalau doroba itu memukul, kalau duriba dipukul. Kataba mewajibkan, kutiba diwajibkan. Nah, tinggal kita cari apa yang diwajibkan. Yang diwajibkan itulah yang jadi naibul fa'il. Kutiba alaikumus siyamu. Diwajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan? Asyam. Berarti asyam naibul fa'il. Nah, itu jika fi'il madi. Tinggal kita lihat harokatnya. Kalau fi'il madinya itu tidak dhammah awalannya dan tidak kasroh sebelum yang terakhir, berarti ada fa'ilnya di situ. Tinggal kita cari. Tapi kalau dia dhammah awalannya, kasroh sebelum yang terakhir, berarti yang ada naibul fa'il. Nah, kalau gundul bagaimana? Nah, tinggal kita lihat nih, kalimat ini dia lebih pas dibaca ada fa'ilnya atau tidak ada. Nah, itu nanti harus dengan kebiasaan seperti itu. Nah, itu kalau dia fi'il madi. Kalau fi'il mudhari, misalnya yadribu. Yadribu. Nah, fi'il mudhari juga terjadi perubahan kalau ada naibul fa'il menjadi dhammah awalannya, fathah sebelum yang terakhir. Nah, kebalikan dari fi'il madi. Berarti menjadi yudrabu. Nah, menjadi yudrabu. Kalau yudrabu terjadi perubahan harokat seperti ini, berarti dia butuhnya naibul fa'il. Tinggal ditanya lagi, siapa yang akan dipukul gitu. Yudrabu Zaidun. Berarti Zaidun jadi naibul fa'il. Kalau dia yadribu, kita tanya siapa yang memukul. Berarti ada fa'ilnya. Kalau yudrabu, karena fa'ilnya tidak ada, berarti secara terjemahan fi'ilnya pun berubah nanti di sana. Nah, makanya dikatakan di sini fa in kanal fi'lu madiyan. Jika fi'ilnya fi'il madi, dhamma awwaluhu. Di dhammah awalnya wa kusira ma qabla akhirih. Di kasrah apa yang sebelum akhirnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Wa in kana mudhari'an, jika fi'ilnya itu mudhari, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dari sini kita bisa tahu dhamma ini dia butuhnya naibul fa'il. Wa kusira ini juga butuhnya naibul fa'il. Dhamma ini butuhnya naibul fa'il. Futiha juga butuhnya naibul fa'il. Di fathah ma ini naibul fa'ilnya. Kalau dhamma naibul fa'ilnya awwaluhu. Wa kusira naibul fa'ilnya ma. Contoh misalnya duriba Zaidun. Dipukul si Zaid. Siapa yang memukul? Tidak disebutkan dalam kalimat ini.
Yudrobu Zaidun. Zaid dipukul. Siapa yang memukul? Tidak disebutkan dalam kalimat ini. Ukrima Bakrun. Dimuliakan si Bakar. Siapa yang memuliakan? Tidak disebutkan dalam kalimat ini. Yukromu Bakrun. Dimuliakan Bakar. Tidak disebutkan failnya dalam kalimat ini. Tapi bisa juga kita baca doroba Zaidun seperti itu. Berarti Zaid yang memukul. Nah, tinggal kita cari siapa yang dipukul sama Zaid. Nah, dalam kalimat itu. Nah, jadi nanti kita akan baca ini dia ada failnya atau naibul failnya. Tinggal kita lihat konteks kalimat di situ. Nah, naibul fa'il pun nanti ada yang menggunakan domir. Dia menggunakan domir. Nah, itu nanti insya Allah kita bahas di sorofnya. Yang penting kita paham dulu yang di sini. Selesai pembahasan fa'il, naibul fa'il. Catatannya, fa'il ataupun naibul fa'il itu akan ada jika ada fi'il. Nah, tinggal kita lihat nanti fi'ilnya. Fi'il ini dia lebih pas kita di kalimat itu ada failnya atau tidak. Kalau tidak ada, berarti yang kita cari naibul fa'ilnya. Nah, sampai di sini Ustadz Ustadzah, jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Tafadhol semuanya. Ustadz bertanya, Ya, silakan Ustadzah Purita, silakan. kalau kalau fa'il itu dia rofa. Kalau naibul fa'il, i'rabnya Sama, apa Ustadz? rofa juga dia. Sama rofa juga. Mm-mm. Jadi yang Berarti kita beda bahas, fa'il aja. uh-uh. Jadi semua yang kita bahas hari ini adalah yang beri'rab rofa, ya. Nanti mulai dari fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ismu kana, khobaru inna, dan tawabi yang naat atau taukid badal, nanti yang rofa, insya Allah. Syukron, Ustadz. Eh, Afwan. Ada yang lain? Silahkan. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang al-mubtada'u wal khobar. Nah, kalau ini misalnya nih tadi ya, kita mau baca kitab. Kemudian kita lihat di awal, dia isim atau fiil. Kalau fiil, berarti yang kita carikan failnya. Kalau tidak ketemu failnya, berarti failnya tidak ada. Berarti yang ada naibul fa'il. Sekarang kalau dia isim, gitu. Kalau misalnya isim, berarti isim tersebut jadi mubtada. Misalnya tiba-tiba nih kita baca paragraf. Kok dia isim? Berarti isim itu jadi mubtada. Isim itu jadi mubtada. Nah, Oh, baik. kalau sudah ketemu mubtada, yang kita cari khobar. Karena mubtada dan khobar itu dia pasangan yang tidak terpisahkan. Yang memisahkan keduanya nanti kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha. Nah, jadi bayangan kita adalah sudah terbayang nih ketika misalnya kita mau baca kitab, kita lihat dulu nih yang awal fiil atau isim. Kalau isim, berarti isim itu jadi mubtada. Karena mubtada itu adalah isim yang dia kosong dari amil-amil lafziyah. Amil-amil yang terlafazkan. Misalnya nih, kita bilang ja'a Zaid. Nah, Zaid ini dia jadi fa'il karena ada amil. Amilnya ja'a. Ja'a ini terlafazkan. Nampak dia. Sementara mubtada, misalnya kita bilang misalnya Zaidun qaimun misalnya. Nah, sebelum Zaid ini tidak ada amil. Nggak ada amil lafziahnya kayak ja'a, kayak inna, kayak apapun seperti itu. Nah, maka Zaid ini jadi mubtada. Kenapa? Karena dia tidak ada amil lafziah yang terlafazkan yang ada sebelum Zaid. Nah, karena amilnya Zaid itu maknawi. Maksudnya tidak terlafazkan.
Amilnya itu al-ibtida ya. Karena berada di awal. Berada di awal itu kan nggak ada tulisannya gitu. Tapi dia bisa dimaknai karena emang Zaid ada di awal kalimat. Maka Zaid ini jadi mubtada. Ketika Zaid jadi mubtada, dia jadi mubtada. Mubtada itu i'rabnya harus rofa dia. Mubtada itu i'rabnya harus rofa. Nah, Zaid ini isim mufrad dia. Dia isim mufrad. Kemudian, oh isim mufrad itu ketika rofa harokatnya dengan dhammah, berarti dibaca Zaidun. Nah, Zaid ini mubtada. Setiap ada mubtada yang wajib kita cari pertama kali khobarnya. Mana khobarnya dia? Khobar itu yang menyempurnakan makna mubtada. Zaid. Kenapa dengan si Zaid? Qaimun, dia berdiri. Oh, berarti qaimun ini yang jadi khobarnya. Karena dia menyempurnakan makna mubtada. Namanya khobar, dia harus rofa. Qaimun ini isim mufrad. Nah, isim mufrad ketika rofa akhirannya harus dengan dhammah. Makanya dibaca qaimun. Tidak dibaca qaiman, qaimin. Nah, ini mubtada dan khobar. Jadi ketika kita dapat mubtada, yang harus kita cari mana khobarnya gitu. Nah, jadi al-mubtada'u itu huwal ismul marfu'ul ari. Dia isim. Al-marfu'u yang dirofa. Al-ari yang kosong. Anil awamilil lafziyati. Dari amil-amil lafziyah. Nah, sementara khobarnya itu adalah amilnya mubtada. Yang membuat isim itu jadi khobar adalah mubtada. Berarti mubtada ini amilnya amil lafziyah dia. Sementara untuk jadi mubtada amilnya maknawi. Dia tidak bisa terlafazkan. Al-khobaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Jadi khobar itu adalah kata yang disandarkan kepadanya. Jadi di sini sebenarnya ada domir huwa yang tersembunyi yang dia kembali kepada khobar. Maksudnya terjemahnya begini. Khobar itu adalah isim yang dirofa yang mana khobar itu disandarkan kepada mubtada. Misalnya kayak tadi ya. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Kita menyandarkan kata qaim kepada Zaid. Nah, maka qaim ini jadi khobar. Nah, meskipun nanti wal khobaru kisman ya. Maksudnya khobar itu nanti ada dua jenis. Ada khobar mufrad, ada ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu nanti terbagi lagi jadi 4. Nah, nanti insya Allah kita akan perdalam ini ketika di Nahwu Tatbik. Insya Allah lengkap nanti di sana. Nah, contoh misalnya. Zaidun qaimun. Ini mubtada khobar dari isim mufrad. Zaidnya isim mufrad, qaimunnya isim mufrad. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Zaidnya mubtada, qaimun khobar. Zaidani qaimani. Zaid itu berdiri. Kedua Zaid itu berdiri. Maka Zaidani itu musanna, qaimani juga musanna. Zaiduna, qaimuna sama-sama jamak muzakkar salim. Al-muslimatu qaimatun sama-sama jamak muannas salim. Ar-rijalu qaimuna sama-sama jamak. Ar-rijal jamak taksir, qaimun khobar. Dia jamak muzakkar salim. Zaidun ja'a. Ini contoh untuk khobar ghairu mufrad. Mufrad di sini itu bukan isim mufradnya, tapi mufrad di sini maksudnya lawan dari murakkab. Murakkab itu dia tersusun dari minimal 2 kata. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Zaidun ja'a. Jadi terkadang khobar itu datang dalam bentuk susunan fi'il fa'il. Terkadang dia datang dalam bentuk susunan fi'il fa'il. Makanya kadang kenapa kita susah mencari khobar dalam kalimat, karena bisa jadi kita belum tahu jenis-jenis khobar. Karena khobar itu tidak mesti dia datang dalam bentuk mufrad. Mufrad itu satu kata, bukan bermakna satu, tapi satu kata. Tapi kalau ja'a ini ada domir yang tersembunyi di sini, yaitu domir huwa. Sehingga kelihatannya dia satu kata, tapi sebenarnya dia dua, yaitu ja'a fiilnya sendiri, kemudian domirnya sendiri. Berarti ada dua kata. Makanya ja'a ini dia khobar ghairu mufrad. Zaidun abuhu qaimun. Zaid ini jadi mubtada pertama, abuhu ini mubtada kedua, qaimun ini khobar dari mubtada kedua. Kemudian abuhu qaimun ini adalah khobar dari mubtada ke satu. Nah, ini yang disebut dengan khobar ghairu mufrad. Dia tersusun khobarnya dalam dua kata. Zaidun fiddari. Fiddari ini khobar dari Zaid. Zaidun ingdaka. Ingdaka ini juga dua kata. Ingda dan domir kaf. Maka ingdaka ini juga khobarnya khobar ghairu mufrad. Nah, maka nanti ketika kita bertemu dengan isim, yang kita cari adalah mana khobarnya. Gitu. Nah, khobarnya bisa khobar mufrad atau ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu bisa empat. Satu, susunan fi'il fa'il. Dua, susunan mubtada khobar lagi. Jadi setelah mubtada, ada mubtada khobar lagi. Kemudian jar majrur, huruf jar yang dijarkan, atau dia zorof plus mudhof ilaihnya. Contoh misalnya, biar nggak bingung ya. Iya nak, kenapa? Oke. Baik, Ustaz Ustazah. Wah, ini terlalu agak ribet i'rabnya. Kita lanjut saja dulu. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Terkait dengan mubtada dan khobar. Silahkan jika ada. Tafadhal, Ustaz, Ustazah semuanya. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Iya, silakan. Seperti yang Ustaz jelaskan kan tadi mubtadanya bisa dua, mubtada, terus khobar. Betul, betul. Mm-mm. Ustaz, apakah mengulang lagi mubtada khobar, misalnya satu satu alinea, setelah ini kalimat apa lagi yang di belakangnya? Apakah dia mengulang mubtada khobar atau ada kalimat-kalimat yang lain? Gimana tadi? Gimana tadi? Sempat terputus. Ustadz kan bilang isim ini terdiri dari mubtada khobar, susunannya Mm-mm. terus bisa dua mubtadanya, Mm-mm. mubtada terus khobar. Nah, setelah Mm-mm. mubtada khobar ini kalimat selanjutnya itu bentuknya apa? Apakah tetap mubtada khobar atau ada bentuk yang lain gitu? Iya, betul, betul. Nah, jadi dalam susunan kalimat
itu terkadang nanti begini. Terkadang ada kalimat itu yang mubtadanya ada di awal. Ada yang langsung datang khobarnya. Setelah mubtada langsung khobarnya. Terkadang kalimat itu disisipi dengan kata yang lain. Disisipi dengan kata yang lain. Baru datang khobarnya. Seperti itu. Nah, hanya saja seringnya adalah ketika mubtada ada, maka biasanya langsung datang khobarnya. Seperti itu. Nah, biasanya kan kalimat itu panjang ya. Kita ambil contoh. Misalnya. Ini kitab Qimatul Zaman. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan panjang ya kalimat. Kemudian istishhaduhu. Ini isim. Dari mana kita tahu dia isim? Dia masdar. Nanti di sorof kita belajar. Dia isim di awal kalimat. Ya. Di awal kalimat. Berarti ini jadi mubtada. Nah, ketika kita dapat mubtada seperti ini, kemudian kita cari khobarnya. Kita cari khobarnya. Di depan istishhaduhu, ini ada bihadihil ayat. Nah, kita perkirakan kira-kira jika kalimatnya berhenti pada bihadil ayati, apakah orang itu dia bisa paham tanpa menunggu sesuatu yang lain? Karena ciri sebuah kata itu bisa menjadi khobar adalah ketika dia bisa menyempurnakan makna mubtada. Jika kita dapati setelah mubtada ada isim, kita lihat isim ini dia layak nggak jadi khobar. Contoh misalnya, kita mengatakan Zaidun, abuhu di kalimat yang tadi. Zaid, bapaknya, kira-kira sudah sempurna belum kalimatnya? Zaid kan Belum, ketika Ustaz. dia mubtada, belum Belum. ya? Belum. Belum. Belum kan? Berarti kalau dia isim lagi setelah mubtada pertama, ini ciri kalau dia mubtada kedua. Setelah mubtada ada isim, harusnya isim itu jadi khobar. Tapi dia kalau kita terbatasi kalimat sampai di situ, dia nggak cocok jadi khobar karena nggak sempurna kalimatnya. Berarti kita akan yakin kalimat tersebut adalah mubtada kedua. Nanti seperti itu. Itu ciri kalau misalnya dia bukan khobar tapi mubtada kedua. Setelah mubtada satu ada isim. Nah, kalau wastishhaduhu setelahnya bihadihil ayat. Sebentar ya, dipanggil anak.
Oke, kita lanjut ya. Afan, afan. Nah, nah, maka nanti yang kita carikan adalah kalau kita dapat mubtada kedua, kita carikan dulu mana khobar dari mubtada kedua. Misalnya qaimun. Nah, qaimun ini adalah bapaknya tuh berdiri gitu. Nah, berarti sudah sempurna kalimat. Maksudnya si Zaid bapaknya itu berdiri. Kita jadi paham gitu. Maka Abu qaimun ini adalah mubtada khobar. Nah, nanti mubtada khobarnya jadi khobar dari mubtada pertama. Nah, wastishhaduhu ini mubtada bihadhil ayati. Maksudnya beristishhad, maksudnya menjadikan ayat ini sebagai syahid. Kira-kira sudah sempurna belum? Belum, Ustaz. Belum gitu. Nah, ini disisipi dengan kalimat. Nah, misalnya seperti ini. Bihazil ayat ini bukan khobar. Karena kalau kita jadikan khobar, belum sempurna kalimatnya. Apa yang dimaksud dengan beristishhad dengan ayat ini gitu? Nah, kemudian datang di sini. Ya dulu ala mahallihi minal ilmi. Menunjukkan kepada kedudukannya sebagai ilmu. Nah, maka ya dulu ini fiil fa'il nanti dia jadi khobarnya. Terkadang setelah mubtada itu langsung khobarnya. Misalnya Zaidun qaimun. Atau misalnya setelah mubtada itu ada mubtada lagi kedua. Atau kadang disisipi dengan kalimat yang lain yang bukan khobar seperti itu. Intinya ketika kita cari ketemu mubtada yang kita cari khobarnya. Nah, si khobar ini kita harus pastikan ya. Kira-kira mana yang layak jadi khobarnya. Nah, khobar itu tadi ada dua jenis tadi. Ada khobar mufrad dan ghairul mufrad. Nah, ghairul mufrad ini agak ribet karena dia eh, jenisnya banyak, ada 4 tadi seperti itu. Nah, intinya kalau kita dapat tadi mubtada, kita harus cari khobarnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Ini Bu, jadi emang tidak ada yang pakem ya. Maksudnya setelah ini pasti ini, itu tidak mesti. Seperti itu. Oke. Ada yang lain? Satu-satu, silahkan. Jika tidak ada, kita lanjut. Ini masih ada waktu ya, sedikit insya Allah. Kemudian kita masuk kana wa akhwatuha. Kalau ini lebih gampang. Ini lebih gampang asalkan kita tahu kana wa akhwatuha. Kita hafal kana dan akhwatnya. Jadi nanti kalau kita ketemu kana, amsa, adha, kemudian zolla, bata, soro, laisa, mazala, manfaka, mafati'a, mabariha, madama. Maka yang kita cari nanti adalah isim. Kalau ada kana, berarti yang kita cari isim kana, khobar kana. Jika ketemu amsa, yang kita cari isimnya amsa, khobarnya amsa. Di Quran banyak sekali. Misalnya, kita ketemu innallah aja. Itu bahasannya lain. Nah, misalnya wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu wa kana Allahu aliman. Ini di ujung ayat Quran sering muncul. Aliman hakiman. Nah, kalau kita ketemu kana seperti ini, yang kita cari mana isim kana, mana khobar kana. Nah, yang rofa nanti isim kananya. Nanti yang khobar kana itu yang nasab.
Nah, setelah kana kita cari mana isim yang rofa. Allah kan? Nah, berarti Allah ini dia jadi isim kana. Dia jadi ismu kana. Isim kana itu harus rofa. Allah isim mufrad, tanda rofanya dengan dhammah. Makanya dibaca Allah. Sebentar. Oke. Wa kana Allahu aliman. Nah, setelah kita ketemu isim kana, nanti kita cari khobar kana. Nah, aliman ini nanti jadi khobar kana pertama, hakiman ini nanti jadi khobar kana kedua. Nah, dia dibaca nasab. Nah, aliman ini jadi dia khobar kana. Jadi istilah-istilah yang khobar kana. Nah, khobar kana itu i'rabnya bukan rofa, tapi harus dengan nasab. Dia harus dengan nasab. Aliman itu isim mufrad. Nah, tanda nasabnya isim mufrad itu dengan fathah. Makanya dibaca dengan aliman, bukan dengan alimun. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita ketemu kana dan saudara-saudaranya, yang kita cari isim kana. Nah, isim kana itu harus rofa. Khobarnya nanti harus nasab. Gitu. Nah, contohnya misalnya, nah ini. Kana Zaidun qaiman. Zaidunnya rofa, qaimannya nasab. Kana Zaidani qaimaini. Zaidani rofa, qaimaini dia nasab. Kana Zaiduna qaimina. Zaiduna rofa, qaimina nasab. Kanat al-muslimatu qaimatin. Muslimatu dibaca dhammah karena dia rofa, jadi isimnya kana. Qaimatin dia nasab karena jadi khobar kana. Beda harokatnya. Batat tabibu amilan. Tabibu isimnya bata, amilan khobarnya bata. Kana Zaidun ja'a abuhu. Nah, khobar kana itu sama dengan khobar pada mubtada. Bisa khobar mufrad, bisa khobar ghairu mufrad. Dari kana sampai bata itu khobarnya khobar dari kana yang di sini sampai bata yang di sini ini khobarnya khobar mufrad. Tapi kalau kana Zaidun ja'abuhu ini fiil fa'il jadi khobar kana. Khobar kana dari Zaid. Laisa Zaidun fiddari. Fiddari ini jadi khobarnya Laisa. Amsa Zaidun indaka. Indaka ini jadi khobar dari Amsa. Jadi khobar nanti pada mubtada itu sama dengan khobar pada kana dan saudara-saudaranya kana, dan nanti sama dengan khobarnya inna dan saudara-saudaranya inna. Nanti setelah ini khobar inna dan saudara-saudaranya inna. Nah, jadi kalau kita ketemu kana dan saudaranya, yang kita cari isimnya kana dan khobarnya kana. Nah, cuma nanti yang mungkin agak bingung, ini khobarnya khobar mufrad atau ghairu mufrad. Seperti itu. Nah, contoh misalnya. Masih di teks yang sama. Nah, di sini ada kana ya. Kan. Nah, kana itu dia fiil. Nanti isimnya kana itu juga bisa zohir, bisa datang dalam bentuk domir. Kalau yang zohir kayak tadi ya. Kana Zaidun qaiman misalnya. Tapi kalau dalam kalimat ini isim kananya dia domir mustatir huwa. Nanti ahsana ini jadi khobarnya kana. Nah, ini khobarnya kana ini.
Nah, berarti dia khobarnya khobar mufrad. Nah, ini kalau kita ketemu kana, nanti kita cari isim kana dan khobar kana. Nah, cuma nanti isim kana nanti bisa jadi zohir, bisa kayak tadi ya, kana Zaidun, atau memang dia domir gitu. Contoh domir misalnya dalam Al-Quran itu sering. Misalnya, innallaha kana aliman hakiman misalnya. Di sini ada kana. Isim kananya ini dia domir. Domir huwa di sini. Nah, aliman nanti jadi khobar kana, hakiman jadi khobar kana yang kedua. Sama seperti itu. Nah, selesai pembahasan kana wa akhwatuha. Nanti insya Allah ini akan kita rinci pelan-pelan ketika nanti di Nahwu Tatbik insya Allah. Karena kitabnya tebal, rinciannya satu-satu. Kalau ini kan langsung kita jadikan semua ya, dalam satu pertemuan yang rofa seperti itu. Karena memang daurah itu dia sifatnya eh, kadang cepat penyampaiannya dan dirangkum jadi satu seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Saya persilahkan satu-satu semuanya. Ustadz Afwan mau bertanya. Silakan. Setelah kana pasti Hmm. ro, kemudian nasob. Betul. Pasti itu. Jadi setelah kana pasti adanya isim kana. Yang tadi Ustadz kana, aliman, hakiman. Mm-mm. Nah, kana itu setelahnya ada isim kana. Isim kananya itu tersembunyi. Dia datang dalam bentuk domir. Domirnya tidak kelihatan. Nanti di daurah sorof insya Allah kita akan pelajari yang namanya fiil itu terkadang dia bersambung dengan isim domir. Ya, bukan terkadang. Pasti dia bersambung dengan isim domir. Tapi domirnya itu kadang dia nampak, kadang tidak nampak. Bukan kadang. Ada yang tidak nampak, ada yang nampak gitu. Misalnya begini. Saya ambil contoh. Misalnya eh, zahaba. Jadi setiap fiil itu pasti bersambung dengan domir. Zahaba ini fiil madi. Dia ada domir, tapi domirnya tidak nampak. Tidak kelihatan domirnya. Namanya domir mustatir. Sama dengan innallaha kana. Maka domir itu tetap i'robnya nanti dia rofa. Domir itu nanti i'robnya rofa. Innallaha kana. Kana dia fil madi. Nakis namanya. Kemudian domir mustatir fi mahali raf'in ismu kana. Nanti i'robnya seperti itu. Aliman baru nanti khobar kana. Hakiman itu khobar kana yang kedua. Nanti seperti itu. Nah, insya Allah nanti di sorof kita akan belajar ketika fiil bersambung dengan domir. Makanya nahwu dan sorof itu sesuatu memang yang tidak bisa dipisahkan. Eh, Orang yang tidak paham ilmu sorof, dia akan kesulitan ketika membaca kalimat. Nahwu juga sama. Makanya dua-duanya, kenapa saya adakan daurahnya? Supaya minimal kita punya pemahaman dasar terhadap nahwu dan sorof itu. Karena memang ada bahasan itu nanti yang dibahasnya diperdalamnya di sorof gitu. Di nahwu tidak. Ada yang bagian itu diperdalamnya di nahwu, di sorof tidak. Karena masing-masing ini punya peran masing-masing. Karena kedua nahwu dan sorof ini dia punya peran masing-masing untuk membantu seseorang di dalam membaca kalimat. Contoh misalnya yang domir misalnya. Innaha. Inna ini dia butuh isim inna khobar inna. Isimnya datang dalam bentuk domir. Ini. Ha. Tarfa'ul isma ini sama dengan di khobar tadi. Khobarnya datang dalam bentuk fi'il fa'il.
Nah, tarfa'u ini fiil. Failnya mana? Failnya domir mustatir. Ada tersembunyi di sini. Tapi yang tersembunyi hia. Dari mana kita mengetahui ini? Di dalam ilmu sorof. Dia dipelajarinya dalam ilmu sorof. Nah, sehingga tadi ya, ketika ketemu fiil, kita harus cari fa'il. Tapi fa'il itu kemungkinan fa'ilnya zahir atau domir. Seperti dalam contoh ini. Watan sibu, ini juga fiil. Fa'ilnya domir mustatir hia. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah kana, mesti isimnya kana. Hanya saja isimnya kana itu bisa datang dalam bentuk zohir. Zohir itu maksudnya bukan domir. Seperti Zaidun. Zohir itu maksudnya menyebut orangnya langsung. Atau pakai domir tadi ya. Innallaha kana. Kana itu mengandung domir huwa di sana. Nanti insya Allah kita pelajari itu di daurah ilmu sorof. Insya Allah. Begitu jawabannya, Bu. Nanti bisa ditanyakan lagi, semisal ada yang kurang dipahami. Saya persilahkan. Sudah habis waktunya, tinggal 5 menit. Ada yang lain? Silahkan. Saudara. Ustadz izin bertanya, Silakan, Saudara Ratna. yang tadi contohnya di yang slide lainnya tuh yang di, panjang Ustadz. di Itu kitab. kan di kitab ya sepertinya. Yang ini atau bukan? Nggih. Itu kana ahsana wa anfa'a itu kenapa kok nggak pakai apa tanwin tat? Kenapa fathah aja? Iya, Itu betul. nanti gimana itu? Nanti isim itu ada isim yang tidak menerima tanwin. Namanya isim ghairu munsharif. Isim ghair itu tidak munsharif, itu ditanwin. Jadi isim itu asalnya dia ditanwin. Tapi ada satu jenis isim, nanti isim yang tidak ditanwin. Nanti dia punya alasan. Dia punya ilat namanya. Yang menyebabkan dia tidak boleh ditanwin. Nah, namanya isim ghairu munsharif. Nah, kalau ahsana ini dia punya dua alasan. Satu, dia sifat. Kedua, dia berwazan fiil. Nanti semua isim yang tidak ditanwin itu punya alasan. Nah, di antaranya adalah kalau dia sifat, terus sifat itu dia berwazan fiil. Af'ala. Af'ala ini dia berwazan fiil, fiil madi. Nanti kita akan belajar di sorof tentang wazan-wazan itu. Anfa'a juga sama. Ya. Jadi karena ada alasan dia sifat dan dia berwazan fiil, inilah menyebabkan dia tidak ditanwin. Tapi kalau dia kehilangan, misalnya dia hanya sifat, misalnya Hasan. Hasan ini kan sama dengan Ahsan secara makna gitu. Hasan baik, Ahsan dia baik juga gitu. Tapi Ahsan itu dia berwazan fiil. Hasan ini dia tidak berwazan fiil. Hasanun. Makanya ditanwin. Nanti dibaca Hasanun, Hasanan, bisa Hasanin. Karena dia kehilangan alasan kenapa dia harus dibaca seperti itu. Nah, nanti di sini saya tidak sampaikan materinya karena materinya panjang dan cukup ribet pembahasannya. Nanti insya Allah di Nahwu Tatbik dijelaskan secara rinci yang kelas kita di Senin malam itu insya Allah. Ada pembahasan ismu ghairu munsharif. Dia pembahasan yang cukup panjang karena dia ada banyak jenisnya juga di sana. Nanti dia punya Baik, alasan Ustaz. seperti itu. Berarti karena pengecualian ya, Tat? Iya, ada Iya. pengecualian sendiri. Aslinya isim itu harusnya ditanwin. Nah, ketika isim itu tidak ditanwin, berarti harus ada alasan kenapa dia tidak ditanwin. Sama dengan fiil.
Fiil itu asalnya dia mabni, harusnya tidak berubah-berubah harokatnya. Ketika kita dapati fiil dia berubah-berubah harokatnya, harus ada alasan. Kenapa dia berubah harokatnya? Seperti itu. Nah, sama dengan isim. Isim itu harusnya dia berubah-berubah harokatnya. Kenapa dia jadi mabni? Harus ada alasan. Kenapa dia mabni? Jadi, nahwu sorof itu dia bukan ilmu doktrin gitu. Dia ilmu yang memang berbasis penelitian gitu, yang diteliti oleh para ulama sehingga semua hal yang terjadi tidak seharusnya bukan asal itu mesti para ulama sudah punya alasan. Kenapa dia seperti itu gitu. Dalam ilmu sorof nanti pun juga ada seperti itu. Insya Allah. Nanti insya Allah ketika semakin kita belajar nanti kita akan banyak tahu. Insya Allah banyak tahu. Yang penting tadi ya istiqomah belajar. Sampun Ustadz Sadah, berarti nanti inna wa akhwatuha kita bahas di pekan depan insya Allah. Nanti materinya saya kirimkan untuk bahan murajaah. Jadi sengaja saya tuliskan dalam bentuk bahasa Arabnya, pengertian-pengertiannya juga, supaya kita terbiasa dengan istilah-istilah ulama nahwu. Supaya nanti selesai belajar dengan saya, para ustadz-ustadzah bisa mengembangkan diri dengan membaca kitab-kitab yang lain seperti itu. Karena memang kita tidak bisa mencukupkan hanya dengan membaca terjemahan bahasa Indonesia. Kita akan kehilangan banyak ilmu kalau kita hanya mencukupkan dengan yang bahasa Indonesia saja. Seperti itu. Jadi bahasa Indonesia itu hanya untuk memudahkan di awal saja. Tapi ustadz-ustadzah harus terjun yang di kitab berbahasa Arab. Kalau ingin betul-betul paham kenapa nahwu itu penting sekali. Nahwu sorof ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Insya Allah nanti Sabtu pekan depan kita lanjutkan yang nahwunya, yang sorof, yang hari Ahad paginya. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa mengajar karena memang lagi sakit 2 hari kemarin. Insya Allah itu syukran jazakumullah khairan kasir. Kita bertemu kembali di Sabtu pekan depan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Amin amin ya rabbal alamin. Izin tutup.